Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama Ibu Karimatul Sabila. Bisa dipanggil Ibu Bila. Kalian semuanya apa kabar? Pasti sehat dong. Kalau Ibu tanya, apa kabar semuanya? Kalian harus jawab, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ulang ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan membahas tentang sholat Jumat. Kalian tahu sholat Jumat itu apa? Sholat Jumat itu yang dilakukan pada hari Jumat, Bu Guru. Ya betul, itu termasuk sholat Jumat yang dilakukan pada hari Jumat. Tapi sholat Jumat itu wajib sekali hukumnya bagi laki-laki. Nah, anak-anak laki-laki itu diwajibkan sholat Jumat di masjid dan melaksanakannya secara berjamaah. Untuk perempuan boleh saja melakukan sholat Jumat, tapi hukumnya sunnah. Ibu akan membacakan pengertian sholat Jumat ya. Sholat Jumat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilakukan oleh orang Muslim laki-laki yang telah memenuhi syarat. Memenuhi syaratnya itu seperti apa ya? Memenuhi syarat itu Islam, berakhlak, berfikir, dan beriman. Nah, selanjutnya adalah sholat Jumat itu berjumlah 2 rakaat. Sholat Jumat itu seperti sholat subuh berjumlah 2 rakaat loh anak-anak. Oke anak-anak, selanjutnya itu adalah amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Amalannya itu seperti apa ya? Yang pertama, kamu sebelum berangkat sholat Jumat harus mandi terlebih dahulu. Mandi dengan bersih, menggunakan pakaian yang wangi agar terlihat lebih indah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah membersihkan gigi. Gigi itu harus dibersih dari kuman-kuman dan kotoran yang ada di dalam gigi agar sholat Jumatnya dapat khusyuk dan khidmat. Jika tidak dibersihkan giginya, saat melakukan sholat Jumat seperti ini, Allahu Akbar, tiba-tiba seperti ada yang menyelip, itu akan tidak merasakan nyaman dalam gigi kalian. Nah, itu harus patut dibersihkan. Cara membersihkannya dengan apa Bu Guru? Ya dengan gosok gigi dengan baik dan teratur. Selanjutnya adalah memotong kuku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan umatnya untuk memotong kuku pada hari Jumat. Karena apa? Karena sunnah. Nah, sunnah itu apa sih Bu Guru? Dari tadi Ibu tuh ngomong sunnah, tapi aku tuh gak ngerti sunnah itu apa. Nah, anak-anak, sunnah itu jika dilakukan itu mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Selanjutnya adalah memakai pakaian yang bersih. Memakai pakaian yang bersih itu pemakai pakaian yang terhindar dari kotoran ataupun najis. Nih, jika anak-anak mau ingin sholat Jumat, terutama anak-anak laki-laki, kalau misalkan kalian sebelum sholat Jumat itu lagi bermain bola, nah kalian itu harus berganti pakaian, mandi dan berganti pakaian dengan pakaian yang bersih, suci, dan bebas dari kotoran ataupun najis. Nah, selanjutnya adalah membersihkan kepala. Bu, membersihkan kepala itu dengan apa gitu? Nah, membersihkan kepala itu sampoan. Nah, sampoan saat mandi menggunakan sampo yang benar. Nah, terus abis itu sebelum sholat Jumat sebaiknya laki-laki itu menyisir rambutnya agar rapih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah datang sebelum khotib naik mimbar. Maksudnya datang sebelum khotib naik mimbar itu apa sih Bu Guru? Nah, datang sebelum khotib naik mimbar itu yaitu sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Anak laki-laki seharusnya datang sebelum azan berkumandang dan datang sebelum waktunya sholat Jumat itu tidak apa-apa. Sholat Jumat itu memangnya dilakukan kapan sih Bu Guru? Sholat Jumat itu dilakukan pada jam 12.00 ataupun telah memasuki waktunya sholat zuhur. Nah, selanjutnya adalah sholat sunnah thayyibatul masjid. Nah, sholat sunnah thayyibatul masjid itu apa sih Bu Guru? Nah, sholat sunnah thayyibatul masjid itu adalah sholat sunnah yang dilakukan saat kamu datang ke masjid belum duduk posisinya. Nah, kamu melakukan sholat sunnah
thayyibatul masjid, dan dengan itu sholat sunnah tersebut mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya adalah mendengarkan khotib. Saat mendengarkan khotib itu, anak-anak tidak boleh mengobrol. Laki-laki manapun tidak boleh mengobrol ataupun mengantuk saat khotib mengucapkan khutbahnya. Khotib itu apa sih, Bu? Khutbah itu apa sih, Bu? Khutbah itu adalah ceramah ataupun materi yang disampaikan tentang keislaman pada hari Jumat yang dilakukan untuk sebelum sholat Jumat. Khotib itu orang yang menyampaikan khutbah tersebut. Biasanya khutbah-khutbah berisi dengan islami ataupun siraman rohani. Dan materi selanjutnya adalah syarat wajib sholat Jumat dan syarat sah sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat yaitu ada Islam, laki-laki, balik, berakal sehat, merdeka, bermukim di daerah tempat tinggal. Nah, maksudnya balik itu apa, Bu? Balik itu termasuk sudah memasuki fase yang selanjutnya melakukan ibadah-ibadah tertentu dan menjaga dirinya. Selanjutnya berakal sehat. Bu, kalau misalkan pikiran saya lagi gak sehat ataupun saya lagi pusing, apakah harus sholat Jumat? Ya gak apa-apa dong sholat Jumat. Itu bukan termasuk alasan. Yang termaksud tidak berakal sehat itu seperti orang gila. Orang gila itu pikirannya itu sudah melenceng dan sudah tidak mengerti aturan agama dengan benar. Nah, selanjutnya adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat Jumat itu ada apa aja sih, Bu? Syarat sah sholat Jumat itu ada berjamaah, tidak kurang dari 40 orang. Bu, kalau misalkan hanya 20 orang, apakah itu bisa sholat Jumat? Oh, itu tidak bisa dikatakan sholat Jumat. Yang namanya sholat Jumat itu harus berjumlah 40 orang. Selanjutnya adalah dilakukan waktu zuhur dan dikerjakan setelah 2 khotbah. Waktu sholat Jumat itu biasanya jam 12. Selanjutnya adalah cara melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini bagian paling penting buat anak-anak laki-laki yang ingin melakukan sholat Jumat tapi tidak mengerti caranya. Yaitu pertama, masuk masjid dahulukan kaki kanan sebelum baca doa. Jadi pas masuk masjid itu dahulukan kaki kanan, baru kaki kiri. Nah gitu, seperti itu. Nah, sambil membaca Allahumma ftahlu abwaba rahmati. Nah, yang kedua itu ada melakukan sholat thayyibatul masjid. Nah, yang tadi ibu guru bilang, sholat thayyibatul masjid itu sholat sunnah yang dilakukan sebelum kamu duduk di masjid. Selanjutnya adalah melakukan tadarus Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada umatnya melakukan tadarus Al-Quran agar mendapatkan keberkahan di hari Jumat. Seperti contoh surat yang dianjurkan adalah yaitu surat Al-Kahfi. Nah, selanjutnya adalah melaksanakan sholat sunnah. Dan selanjutnya adalah mendengar khotib berkhutbah. Saat mendengar khotib berkhutbah, anak-anak tidak boleh mengobrol, apalagi tertidur, apalagi mengantuk. Itu tidak boleh sekali, karena itu akan membatalkan wudhu yang sudah kamu lakukan sebelum sholat Jumat. Selanjutnya adalah siap sholat Jumat dengan berjamaah dengan syaf yang rapi dan khusyuk. Nah, jika sebelum mengucapkan Allahu Akbar, nah anak-anak harus merapikan syaf yang benar dan melakukan sholat Jumat dengan khusyuk. Selanjutnya adalah selesai dan keluar masjid membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, itu termasuk adalah cara melaksanakan sholat Jumat dengan benar. Oke, materi selanjutnya adalah hikmah dan manfaat sholat Jumat. Yang pertama adalah sebagai simbol persatuan umat Islam, yaitu dengan beribadah bersama, berkumpul bersama di syaf yang sama, dan melakukan sholat dengan khidmat. Yang selanjutnya adalah tidak adanya perbedaan golongan pekerjaan, jabatan, ataupun hal yang semacam itu. Selanjutnya adalah doa yang dipanjatkan mudah dikabulkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah sebagai syiar Islam. Oke anak-anak, sebelum ditutupnya pelajaran hari ini, Ibu ada sepotong lagu agar kalian semangat dalam
melaksanakan sholat Jumat, yaitu seperti ini. Dengan nada mana di mana anak kambing saya. Kalian pasti tahu kan? Nah, seperti ini lagunya. Anak laki-laki wajib sholat Jumat. Sholat Jumat itu ada 2 rakaat. Jangan lupa mandi dan pakai minyak wangi. Langsung saja kamu on the way ke masjid. Oke anak-anak, ada lanjutannya loh. Kalian mau denger kan pasti lanjutannya? Nih, dengerin ya. Jangan lupakan niat, marilah tadarus. Jangan mengobrol saat sedang berkhutbah. Janganlah kamu ngantuk, janganlah kamu malas. Lakukan sholat dengan khidmat dan khusyuk. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maaf jika banyak kesalahan ataupun tutur kata yang tidak benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.